Baiklah Bapak Ibu semua, sekarang waktunya untuk narasumber yang ketiga. Kami persilakan Ibu Lili dari pengawas SMA Kepulauan Riau. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Tono atas kesempatannya. Sekali lagi Bapak Ibu peserta di ruang Zoom ini maupun di YouTube, teman-teman saya pengawas yang hari ini juga hadir, kami tim bertiga ya, Bu Iis, Bu Santi dari Papua jauh, Bu Iis dari Tangerang Selatan ya, dan saya dari Kepulauan Riau, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua. Baik, izinkan saya share screen ya Pak Tono, saya share screen. Iya, silakan Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Mohon izin di sini saya sharing sedikit pengalaman sebagai pengawas dalam mendampingi sekolah ya, kepala sekolah dan guru binaan, terutama di masa pandemi ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pengawas hebat di Indonesia, kepala sekolah yang luar biasa, serta juga guru-guru inspiratif sudah melakukan banyak hal, segala upaya, inovasi-inovasi ya di dalam mendampingi siswa kita mengatasi masa-masa berat seperti sekarang yang dimana siswa harus belajar dari rumah. Dan cerita saya ini mungkin hanya sekelumit, hanya kecil, tapi izinkan mungkin saya sharing berdasarkan hasil refleksi selama dalam melakukan kepengawasan saya dan juga teman-teman di Kepulauan Riau ya, dan mungkin juga ada contoh-contoh upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru-guru supaya proses belajar sekalipun dari rumah itu tetap dapat berlangsung dan membawa anak-anak kita tetap untuk bisa keluar ya bersama-sama kita dari krisis pandemi COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga kepada P3GTK yang sudah memberi kesempatan ya, Bapak Ibu juga APSI yang sudah memberi kesempatan untuk bisa sharing ya di ruang yang sangat luar biasa ini. Nah, seperti kita ketahui bersama, Bapak Ibu, ini mungkin saya tidak perlu berpanjang-panjang lagi karena kedua narasumber saya sebelumnya, Bu Iis dan Bu Santi, sudah memaparkan bagaimana latar belakangnya, kenapa kita kondisi siswa harus belajar dari rumah, kita pengawas kepala sekolah guru juga harus work from home, bukan hanya kita ya semuanya, karena adanya pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kebijakan untuk belajar dari rumah itu ketika awal kita, kalau nggak salah saya ingat bulan Maret ya Bapak Ibu ya, sekitar pertengahan Maret ya, mendadak kita semua tiba-tiba semua harus bekerja dari rumah, anak-anak semua harus belajar dari rumah, semua serba tiba-tiba. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kondisi ini saya melihat sepertinya memang kita tidak ada satupun yang siap sebenarnya dengan kondisi seperti ini yang semua harus tiba-tiba. Tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk semua. Tiba-tiba keluar surat edaran dengan memperhatikan prinsip keselamatan dan kesehatan semua, kita harus menghadapi kondisi yang berat, belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Sampai kondisi sekarang pun diperkirakan ya dengan masih banyaknya terjadinya kasus-kasus di pandemi ini, sepertinya sebagian besar kita juga tetap harus melanjutkan bekerja dari rumah dan siswa belajar dari rumah. Nah, ketika Bapak Ibu saya membuat bahan tayang ini, saya mencari-cari foto, saya menemukan foto-foto ketika sebelum pandemi, Bapak Ibu ya. Kita kangen ya Bapak Ibu dengan suasana seperti ini Bapak Ibu ya, di mana
Siswa bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya, bisa diskusi kelompok, bertatap muka langsung, guru-guru bisa langsung membimbing, tawa canda cerianya muncul di situ. Saya sebagai pengawas pun bisa hadir merasakan bagaimana suasana pembelajaran secara langsung di situ. Ini membuat kita kangen semua Bapak Ibu, tapi apa boleh buat, seperti tadi yang sudah ditegaskan berulang-ulang oleh Bu Santi dan Bu Iis, bahwa prinsip pelaksanaan pembelajaran kita sekarang tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Sehingga apa boleh buat, ini yang kita hadapi sekarang Bapak Ibu ya, pembelajaran daring, ya, yang guru semula bisa tatap muka langsung, bisa bertandaria langsung, ini sekarang harus melakukannya sendiri, walaupun nanti di tempat yang berbeda, ada siswa-siswanya yang mengikuti di dunia virtual. Ya, jadi ini contoh yang di sekolah binaan saya. Walaupun saya sama-sama di Batam, wilayah pengawasan saya, tapi memang namanya Batam, tapi Batam itu, apalagi Kepulauan Riau, itu banyak lagi punya daerah-daerah hinterlandnya, pulau-pulau kecil. Nah, SMA 13 Batam ini adalah salah satu sekolah di pulau, ya, di Pulau Terong namanya Teluk Sunti. Nah, di sana internetnya juga ada, tapi sinyalnya juga tidak begitu bagus, sehingga pembelajarannya anak-anak jarang dilakukan melalui virtual meeting langsung, ya, tapi kebanyakan melalui WA ataupun Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Is dan Bu Santi juga, bahwa setelah beberapa bulan ya kita melaksanakan BDR yang dari Maret sampai sekarang itu mungkin sekitar 4 bulan ya, 4 sampai 5 bulan Bapak Ibu. Jadi evaluasi yang sudah dilakukan ini saya mencoba mencari referensi, ternyata Kemdikbud sudah melakukan survei terhadap hambatan-hambatan dan kondisi bagaimana siswa, guru dan orang tua selama harus melakukan belajar dari rumah. Ya, di sini memang jumlah waktu interaksi ya Bapak Ibu, jumlah interaksi guru dengan siswa saat mengajar itu jelas sudah menurun. Yang semulanya misalnya 1 jam tatap muka 45 menit, misalnya matematika itu ada 4 jam, tapi dengan harus belajar dari rumah, jam-jam pelajaran juga disesuaikan dengan kondisi, apalagi kalau harus melakukan virtual meeting langsung yang juga cukup memakan kuota yang banyak. Jadi ini harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Kemudian dari hasil survei juga mengatakan bahwa sebagian besar guru kita tuh belum melakukan pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran lebih banyak melalui pemberian tugas. Ya. Nah, ini juga nanti yang mungkin dikeluhkan juga oleh sebagian siswa sehingga siswa merasa bosan. Ini nanti hasil survei secara umum, secara nasional, tapi nanti saya juga menampilkan hasil survei saya sendiri terhadap sekolah binaan ya, yang ternyata memang nanti sebagian besar sama dengan hasil surveinya Kemdikbud. Dan kita bersyukur bahwa sebagian besar orang tua itu mendampingi siswa belajar dari rumah, jadi sudah melakukan pendampingan dari belajar dari rumah dengan cara memotivasi. Ya, ini terima kasih juga kepada semua orang tua ya yang sudah memotivasi anak-anaknya dan menemani anak saat belajar. Dan memang masih banyak kelemahan seperti hambatan yang paling sering dialami yaitu internet yang tidak lancar, ya, atau nanti kuota internet yang terlalu mahal misalnya, ya. Kemudian siswa juga merasa bosan belajar, sulit konsentrasi belajar dari rumah. Nah, sebagian besar dari hasil survei itu mengatakan bahwa sebagian besar sekolah sudah berupaya memberikan dukungan kepada siswa dan orang. Jadi ini hasil data secara nasional yang kemudian setelah saya cocokkan dengan hasil survei yang saya lakukan terhadap sekolah binaan lewat form yang saya bagi, ini respondennya siswa. Ya, kemarin respondennya siswa, ada 14 pertanyaan yang saya ajukan kepada siswa di sekolah binaan saya. Salah satunya ya saya ambil yang bagian yang penting yang ada hubungan dengan bagaimana motivasi mereka. Di situ saya tanyakan apa dukungan yang dibutuhkan siswa dari sekolah dan gurunya. Ternyata anak-anak banyak menjawab minta bantuan kuota internet. Ya, jadi ini masih menjadi hambatan kita bersama. Kemudian anak-anak juga mengharapkan dukungan motivasi dari guru. Dan memang kebanyakan memberi tugas itu masih terjadi ya. Jadi anak-anak mengharapkan untuk bisa guru-guru mengurangi tugas itu.
Kemudian masih ada sebagian siswa kita mengalami kesulitan dalam menggunakan sarana daring ya. Jadi ini juga mungkin ada kaitannya dengan internet tadi ya. Kemudian yang ini sama dengan hasil survei secara nasionalnya, bahwa ternyata memang orang tua kita itu sudah banyak berperan untuk memotivasi anak-anaknya selama belajar dari rumah ya. Jadi yang peringkat pertama di dalam survei saya itu, siapa yang paling berperan memotivasi Anda selama belajar dari rumah? Jawabannya sebagian besar orang tua. Ya, sebagian besar orang tua, kemudian urutan keduanya teman-teman sekolah itu saling memotivasi, kemudian juga ada guru mata pelajaran ya, yang memberikan motivasi dan dukungan pada siswa selama masa belajar dari rumah. Dan dari hasil survei ini juga, saya mencoba melihat bagaimana potret metode yang digunakan oleh guru-guru kita ya dari sisi siswanya ini sekarang. Jadi metode yang banyak digunakan oleh guru itu sebagian besar memang diskusi ada, dan sebagian besar memang masih ada penugasan. Nah, penugasan itu pun saya pilah lagi, penugasan yang seperti apa. Ternyata masih ada juga penugasan yang sifatnya meringkas ya. Penugasan yang meringkas, kemudian mengerjakan LKS, kemudian membuat video. Ya. Nah, hasil gembiranya yang positifnya Bapak Ibu bahwa ternyata 77% guru ya, angkanya udah lumayan lah ya 77%, walaupun ini nanti kita upayakan bisa lebih baik lagi, bahwa 77% menurut anak-anak itu guru sudah menyediakan waktu yang cukup untuk membantu siswa selama belajar dari rumah ya. Jadi ini hasil dari survei form yang saya bagikan kepada siswa di sekolah binaan. Nah, dari hasil survei ini kita dapat simpulkan Bapak Ibu bahwa di dalam melaksanakan belajar dari rumah memang kita masih mengalami tantangan hambatan dari guru, dari sisi guru maupun dari sisi siswa kita sebagai pembelajarnya. Nah, sudah disampaikan juga oleh narasumber terdahulu Bu Iis ya Bu Santi bahwa tantangan psikologis, psikososial, kondisi sosial ekonomi, kemudian tantangan secara profesional dan teknis pun masih dialami oleh guru-guru kita. Ya, jadi sebagian juga guru karena tadi keluhan kenapa pembelajaran jadi tidak menarik ya, pembelajaran hanya satu arah. Nah, ini mungkin nanti di tantangan profesional dan tantangan teknis yang dihadapi oleh guru-guru kita. Ya, hampir sama seperti yang dihadapi oleh siswa kita ya, tantangan psikologis dalam menghadapi masa seperti sekarang. Rasa cemas, rasa ketidakberdayaan, kemudian secara sosial juga terpisah dari teman-teman yang biasanya saling memberi semangat bisa tatap muka langsung ya, ini juga sangat dirasakan oleh siswa kita. Belum lagi nanti kondisi sosial ekonomi ya yang terkait dengan harus belajar daring, membutuhkan internet ya. Kemudian secara teknis juga mungkin harus masih banyak perlu bimbingan ya siswa-siswa kita, terutama lagi dalam proses belajarnya. Proses learningnya, proses belajarnya, rasa jenuh, bosan, kemudian terdistrak ya, terganggu karena harus belajar dari rumah, itu juga dirasakan oleh sebagian guru kita dan siswa ya. Oke. Nah, di sini dari melihat tantangan-tantangan ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa peran kita sebagai pengawas, ini pengawas yang termotivasi, pengawas yang bermotivasi, ini akan nanti memotivasi kepala sekolah dan gurunya. Dan kita harapkan motivasi kepala sekolah dan guru itu akan memancar juga memotivasi kepada siswa-siswanya. Ya, jadi saya sangat percaya bahwa peran pengawas di sini sebagai penggerak ya, penggerak memotivasi kepala sekolah, menggerakkan memotivasi guru, yang nanti motivasi kepala sekolah dan guru itu akan terpancar ke siswa-siswa kita semua. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak pendidikan kita yang sangat-sangat luar biasa. Pokok-pokok pikiran beliau ternyata sangat relevan sekarang sekali ya. Sangat relevan sekali, sekalipun dalam kondisi seperti masa pandemi ini, Bapak Ibu. Ya, ini pokok-pokok pikiran beliau yang luar biasa, tidak lekang oleh zaman, Bapak Ibu. Ini ada pokok pikiran yang saya rasa menginspirasi sekali buat kita semua, terutama saya sebagai pengawas, karena pengawas posisinya itu memang, Bapak Ibu ya, harus memposisikan diri jadi ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tut wuri handayani.
Ya, ini filosofi yang luar biasa bagi kita semua, Bapak Ibu ya. Yang ini yang saya jadikan landasan bagaimana saya melakukan pembinaan kepada sekolah, ya, kepada kepala sekolah dan guru. Kemudian juga untuk kondisi seperti sekarang, ternyata Bapak Ibu Ki Hajar Dewantara Bapak kita itu sudah lama ini ya, sudah lama sekali, ternyata relevan ya. Setiap orang itu bisa jadi guru, Bapak Ibu. Bahwa yang jadi guru itu tidak mesti yang guru di sekolah. Setiap rumah bisa jadi sekolah. Ya, anak bisa belajar sama siapa saja, di mana saja. Termasuk bukan anak, termasuk kita pengawas, termasuk kepala sekolah, termasuk kita juga guru, siapa saja. Ya, kita bisa belajar dari siapa saja, sekalipun itu mungkin anak kecil. Kita bisa belajar di mana saja, tidak harus di sekolah. Nah, ini pandangan pokok-pokok pikiran yang sangat luar biasa dari Bapak Pendidikan kita. Nah, dari filosofi itulah Bapak Ibu, saya mencoba merefleksi ya, dari hasil refleksi kepengawasan saya, dari hasil pengalaman yang saya lakukan selama pengawas, terutama di dalam masa pandemi ini. Saya mencoba merumuskan menjadi, supaya gampang diingat ya, ini jadi RM Suguh ya. RM Suguh ini bukan rumah makan ya Pak Tono ya, ini rumah makan Suguh. Ini RM Suguh itu ya dari kata-kata yang ada di gambar ini ya, supaya memudahkan mengingat gitu. RM Suguh gitu. Nah, R yang pertama ini bisa ya, mulainya memang kita harus reflektif ya Bapak Ibu. Jadi ada reflektif, kemudian sebagai role model, support, umpan balik, grow, unik, dan harmoni. Nanti kita akan lihat satu persatu seperti apa dari pengalaman dan refleksi saya sebagai pengawas Bapak Ibu. Nah, R yang pertama itu reflektif Bapak Ibu. Jadi memang saya sebagai pengawas terutama, kemudian juga mungkin kepala sekolah, juga guru semua pada masa-masa, terutama pada masa pandemi ini, pada masa sulit ini, kita memang diperlukan kemampuan dan keinginan untuk menengok ke dalam diri kita sendiri. Ya, seperti apa sih saya selama saya jadi pengawas? Seperti apa saya jadi kepala sekolah? Seperti apa saya jadi guru di sekolah? Ya, kemampuan dan keinginan untuk merefleksi diri, menengok diri sendiri. Dan ini terasa sekali Bapak Ibu pada masa pandemi. Dari pengalaman pribadi saya, begitu pandemi kita harus bekerja dari rumah, dan sebagian besar pengawas kan masuk usia yang risiko rentan ya, udah rata-rata di atas 50-an, ada juga pengawas yang 40-an itu tapi sedikit ya, rata-rata di atas 50-an usia yang rentan, jadi harus work from home. 2-3 minggu awal harus work from home, saya seperti orang bingung terus terang Bapak Ibu ya. Saya seperti merasa tidak berdaya, dicampur dengan cemas dengan kondisi pandemi seperti ini. Tidak berdaya karena apa? Ternyata saya tidak bisa melakukan tugas-tugas saya sebagaimana yang biasanya. Kalau sebelumnya saya pede aja karena apa? Saya merasa masih banyak pilihan. Ada pilihan-pilihan lain saya bisa tatap muka langsung. Jadi pada saat saya tidak bisa tatap muka langsung dengan kepala sekolah, dengan guru ya di sekolah binaan saya merasa saya hanya bisa WA, kemudian berkirim format ya melalui Google Form, itu sudah memantau bagaimana proses pembelajaran di sekolah lewat form-form yang saya bagikan ya, tapi sekedar itu. Tapi bagaimana saya bisa berkomunikasi yang lebih baik lagi daripada sekedar WA, itu yang saya merasa saya kurang ya. Ternyata apa yang saya rasakan selama ini, bahwa saya kemarin percaya diri, tapi ternyata pada masa pandemi ini saya mengalami krisis kepercayaan diri. Ternyata saya nggak ada sesuatu yang saya nggak bisa gitu. Nah, inilah Bapak Ibu, beruntung Bapak Ibu sebenarnya, jadi kita juga punya komunitas forum APSI ya. Pada saat itu ada informasi di medsos, ada aksi melakukan BIMTEK pengawasan digital. Oke, saya tertarik ikut, akhirnya saya ikut pengawasan digital. Kita diajarin berbagai macam penguasaan teknologi, gimana caranya untuk bisa melakukan supervisi, memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Wah, ini seperti berkah yang luar biasa buat saya. Dengan pengawasan digital ini, dengan saya dibekali
kemampuan untuk bisa menggunakan teknologi dalam melakukan pengawasan, saya kembali merasa percaya diri. Saya kembali merasa percaya diri, Bapak Ibu, sehingga percaya diri ini saya usahakan, saya tularkan kepada kepala sekolah. Saya mulai bisa aktif lagi komunikasi menggunakan berbagai macam aplikasi, bisa virtual meeting, bisa mengirim tugas di sana, bisa sekaligus bagaimana saya memverifikasi hasil-hasil tugas dari kepala sekolah. Nah, bersyukur juga bahwa memang di dalam menjalankan kepengawasan selama 2 tahun terakhir ini, saya mencoba mengembangkan platform kepengawasan yang sifatnya reflektif, ya, reflektif dan partisipatif, yang saya namakan pengawasan digital PARE. Digitalnya itu baru yang sekarang ya, masa pandemi. Sebelum tahun 2019 kemarin waktu di best practice saya itu pengawasan yang PARE ya, PARE, partisipatif dan reflektif. Jadi dengan pengawasan partisipatif dan reflektif itu saya mencoba mengajak kepala sekolah dan guru itu bisa mencoba menerapkan self review tadi, ya, mencoba belajar menengok diri sendiri sampai sejauh mana sih kualitas pekerjaan saya. Kemudian apa yang idealnya, kriteria yang idealnya diharapkan dari pekerjaan kita seperti apa. Lalu kondisi pekerjaan saya seperti apa. Self review. Nah, dari hasil self review itulah saya memberikan feedback kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Ya. Jadi dengan cara demikian saya merasakan guru-guru ketika saya bimbing menyusun RPP misalnya menggunakan self review, self assessment, saya berikan instrumennya. Coba kita lihat bersama ini RPP-nya Bapak Ibu, kira-kira RPP kita sudah memenuhi kriteria yang diharapkan atau tidak. Ya. Dengan cara seperti ini, guru merasa termotivasi karena apa? Karena saya tidak menyalah-nyalahkan. Jadi saya tidak mendominasi di sini, guru tidak merasa disalah-salahkan, tapi saya mengajak guru untuk bisa berpartisipasi aktif, yang memperbaiki kualitas pekerjaannya. Ya. Dan ini ke kepala sekolah juga begitu, ya. Bagaimana merefleksi hasil pekerjaan. Nah, yang kedua, strategi kedua setelah reflektif, Bapak Ibu, di sini ada pengawas. Kepala sekolah, guru harus bisa jadi role model. Ya, sesuai dengan filosofi oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo. Jadi Bapak Ibu, role model ini terasa sekali terutama di masa pandemi ini. Jadi tadi saya mengatakan dua minggu pertama saya sempat kehilangan arah ketika harus work from home, ya. Karena menyadari ternyata saya juga lumayan gaptek gitu. Padahal hari-hari saya merasa yakin, pede, saya sudah bisa Excel, saya bisa bikin rumus macam-macam, saya bisa bikin form. Tapi menghadapi kondisi seperti itu, saya juga merasa, oh ternyata saya masih kurang. Ternyata saya masih kurang. Saya harus meningkatkan diri lagi. Nah, disinilah Bapak Ibu saya mencoba, saya berusaha memberi contoh Bapak Ibu. Karena kalau menurut saya sekedar ngomong saja kadang-kadang tanpa contoh yang kita perlihatkan itu rasanya kurang menyentuh ya, kurang apa gitu ya, kurang menyentuh lah, kurang melekat gitu. Jadi contoh ya saya berusaha menerapkan misalnya bagaimana harus menguasai keterampilan pedagogik ya. Ini keterampilan pedagogik abad 21 bagi kepala sekolah dan guru binaan. Berusaha belajar jadi role model dalam melakukan transformasi digital ya. Jadi ini ini mungkin sedikit sharing ya Bapak Ibu, ini bagus mungkin saya terinspirasi sekali dari diagram ini 21st century pedagogik, keterampilan pedagogik di abad 21. Jadi kalau kita mengharapkan anak-anak kita memiliki keterampilan abad 21 4C, berarti gurunya dulu, pengawasnya dulu, kepala sekolahnya dulu yang harus memiliki keterampilan pedagogik abad 21. Nah, seperti apa keterampilan pedagogik abad 21? Ini di diagram ini ada dijelaskan ada 8 ya, 8 komponen, 8 aspek keterampilan pedagogik abad 21. Yang sebagian besarnya Bapak Ibu dari 8 itu, 4 keterampilan ini sangat-sangat membutuhkan kehadiran teknologi. Ya, sangat membutuhkan kehadiran teknologi. Misalnya ini, keterampilan dalam melakukan pembelajaran yang berbasis proyek. Di sini dibutuhkan selain pendekatan multidisiplin, ya, pendekatan kolaborasi antar mapel, di sini juga dibutuhkan penggunaan teknologi yang sesuai. Ya. Kemudian juga
mengembangkan pembelajaran problem solving. Ya. Nah, saya tertarik dengan pernah saya baca slide-nya dari Pak Dirjen kita, Pak Iwan. Pandemi COVID-19 itu adalah the real world problem solving, pembelajaran pembelajaran yang benar-benar pembelajaran yang berbasis masalah. Kalau kita bisa kalau kita mengangkat temanya pandemik ini di dalam pembelajaran problem solving-nya anak-anak. Ya, jadi ini penguasaan teknologi termasuk yang sifatnya mutlak yang dalam keterampilan pedagogik yang harus kita kuasai sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, sebagai guru. Dan saya berusaha untuk bisa jadi contoh, ya, untuk bisa bagi contoh bagaimana menerapkan keterampilan pedagogik abad 21 walaupun ini belum optimal. Ya, nah ini beberapa contoh yang sudah saya lakukan bagaimana saya berusaha menjadi role model misalnya dalam penggunaan teknologi. Ya, misalnya saya sempat membuat video tutorial ini kemarin karena hasil bintek dari pengawasan digital di APSI, dibimbing bagaimana membuat video. Di sini saya mencoba membuat video tutorial yang simple sekali video tutorial dari bahan PPT. Bahan PPT yang sudah banyak dimiliki oleh guru kita, tapi kita kemas jadi video dan kita bisa memasukkan suara kita, wajah kita. Jadi diharapkan, jadi saya sharing ke guru-guru, Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu sekedar mengirimkan PPT saja, kemudian anak mempelajari PPT sendiri, itu jenuh, lama-lama jenuh, bosan. Kenapa Bapak Ibu kita coba hadirkan wajah kita, hadirkan suara kita, guru, menemani anak-anak belajar di rumah dengan PPT yang sudah kita buat. Jadi ini adalah contoh video yang dibuat oleh guru di SMA 1, salah satu SMA binaan saya. Kemarin saya kirim tutorialnya pada waktu masa pandemi. Bapak Ibu coba lewat kepala sekolah, tolong di-share ke guru-gurunya. Coba disampaikan kepada guru-gurunya bagaimana kita bisa hadir ya tanpa misalnya lewat virtual meeting langsung ya, tapi lewat video yang dibuat sendiri oleh guru. Kenapa harus dibuat sendiri? Ya karena gurunya yang paling paham dari mana saya harus mulai menjelaskan ya seperti apa karakteristik siswa kita, seperti apa, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan video yang kita buat. Bagaimana kecepatan kita menjelaskan, mulainya harus dari mana, jadi dirancang sendiri. Sehingga wajah dan suara gurunya kita masukkan hadir, jadi anak-anak merasa waktu membaca PPT, mempelajari PPT itu ditemanin sama gurunya. Karena ada wajah gurunya, ada suara gurunya, membantu menjelaskan di sana. Nah ini contoh yang jadi saya berusaha saya harus buat dulu video tutorialnya ya, tidak bisa hanya sekedar ngomong. Oke, kemudian nah ini yang dalam proses yang kemarin saya sudah janji juga dengan guru-guru di MGMP biologi karena saya memang latar belakangnya biologi, pengawas mapel juga, ada pengawas manajerial juga ya, mencoba membuat portofolio digital. Yang ini kemarin juga kami dibantu oleh APSI ya, dilatih untuk bisa gimana caranya membuat portofolio digital. Yang nanti ini saya lagi proses, belum selesai semua, memang yang nanti akan saya tunjukkan, akan saya share ke guru-guru, bahwa guru-guru juga bisa membuat web pribadi seperti ini. Jadi bisa memasukkan semua konten-konten, semua LKS, semua modul, semua video, sehingga ketika anak-anak mencari sumber bahan belajar, langsung diarahkan ke web gurunya masing-masing. Jadi anak tidak lari kemana-mana lagi mencari sumber bahan ajar. Mohon maaf, kita bisa mencegah. Waktunya masih 3 menit lagi ya, Bu. Oke, ya terima kasih Pak Tono ya. Oke, nggak sadar ini. Jadi anak-anak tidak lari kemana-mana lagi juga untuk menghindari munculnya konten-konten negatif yang kadang-kadang pop-up segala macam. Ya Bapak Ibu, oke baik. Nah ini juga contoh yang sudah saya lakukan. Strategi berikutnya adalah dukungan Bapak Ibu, support ya. Jadi ini guru, siswa, kepala sekolah kita membutuhkan dukungan secara emosional, dukungan secara psikologis, dukungan profesional, dukungan teknis. Seperti apa yang saya refleksikan, saya memperoleh dukungan dari komunitas APSI, misalnya dari MKPS, ya, musyawarah kerja pengawas di daerah, gitu ya. Secara profesional kita dibantu, secara teknis kita dibantu. Ya, dan secara emosional pun akhirnya terpengaruh karena kita secara profesional dan teknis sudah teratasi masalahnya, secara emosional kita menjadi percaya diri. Nah, ke anak-anak pun juga begitu.
bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang kognitif, tentang psikomotor, tapi juga afektif, ada daya rasa kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita mencoba menyentuh emosi anak-anak pada saat, terutama pada saat menghadapi situasi berat harus belajar dari rumah, ya, menyentuh emosi anak-anak, menyentuh hati anak-anak, ya, belajar dari situ. Baik, ini berikutnya adalah juga contoh dukungan profesional teknis yang sudah dilakukan, ya. Ini mungkin kalau 3-4 bulan yang lalu tidak terbayang kalau saya akan mengambil tantangan peluang untuk jadi trainernya 365, ya. Tapi dengan ada modal sedikit kemarin di APSI pengawasan digital, kemudian ada peluang untuk bisa jadi trainer, saya coba ambil dan saya kolaborasi dengan guru binaan saya untuk bisa sharing ke guru-guru yang lain, ya. Yang kalau dulu mungkin peluang itu ada, mungkin saya tidak akan berani ngambil karena saya selalu merasa teknologi itu bagi kita yang tua itu mungkin pilihan yang keberapa, biarlah urusan orang muda. Tapi dalam masa pandemi seperti sekarang sepertinya nggak mungkin, kita harus tetap, ya, walaupun tua nggak kenal tua muda, teknologi itu suatu keharusan. Ini adalah contoh dukungan psikologis yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah binaan, ya, dengan guru BK, tadi Bu I sudah menyebutkan bagaimana peran guru BK, ya, di sini. Kemudian peran sesama teman. Jadi di sini ada salah satu SMA binaan saya membuat lagu motivasi yang siswa untuk teman-temannya, jadi bisa di-share setiap di pembelajaran. Nah, ini juga yang penting memberi umpan balik, ya, umpan balik feedback yang seperti disebutkan Bu Is. Jadi bagaimana memberi umpan balik yang bermakna dan sifatnya kualitatif. Kadang-kadang kita memberikan feedback hanya berupa angka, skor. Kasih angka 8. Tapi 8 bagi si A itu berbeda dengan 8 bagi si B. Ya. Anak merasa saya dapat 8, saya bagusnya di mana? Nah, ini yang mungkin jarang kita informasikan kepada siswa. Terus saya kurangnya di mana? Bagi yang B dapat 8, sama-sama 8, tapi saya bagusnya di mana? Itu tentunya berbeda dengan siswa A. Ya, jadi ini bagus Bapak Ibu nanti referensinya ada di YouTube, ya, The Power of Feedback, ini luar biasa yang menginspirasi saya juga bagaimana caranya memberi feedback yang bermakna, ya, feedback yang bermakna buat siswa untuk bisa meningkatkan semangat belajar dan kualitas pembelajarannya. Oke. Nah, ini strategi yang berikutnya tentang ini, grow. Jadi Bapak Ibu sebagai pengawas kadang-kadang saya datang ke sekolah tidak selalu membawa solusi, Bapak Ibu. Ya, tidak selalu siap dengan solusi yang ada. Justru saya sebagai pengawas sekolah tumbuh bersama kepala sekolah dan guru binaan saya dengan masalah-masalah yang kita diskusikan bersama, Bapak Ibu. Jadi belajar tumbuh bersama dari masalah, mencoba keluar dari zona nyaman, belajar untuk bisa meningkatkan diri. Jadi ini terima kasih kepada semua sekolah binaan yang membantu, ya, kita sama-sama tumbuh, ya, tumbuh dari masalah-masalah yang ada. Bangun kekuatan pribadi dan profesional dari kekuatan dari masalah yang ada, terutama pada masa sekarang ini, ya, berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi. Dan strategi berikutnya Bapak Ibu unik, ya, tidak ada sebenarnya satu strategi yang paling cocok untuk semua masalah dalam rangka memotivasi siswa. Seperti kita membeli baju, Bapak Ibu, no size fit for all. Jadi kalau beli baju ya tetap ada ukurannya masing-masing sesuai dengan ukuran badan, termasuk strategi memotivasi karena pengalaman belajar itu sifatnya individual. Karena itu saya di sini juga dari nanti form yang saya buat, saya berusaha nanti membuat peta karakteristik kebutuhan guru dan siswa seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Dan kepala sekolah juga harus membuat peta karakteristik kebutuhan guru dan siswa sehingga nanti dapat menerapkan strategi mana yang cocok karena masing-masing bisa berbeda. Karena sifatnya unik, ya. Pengalaman belajar itu sifatnya individu. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah yang kita alami selama BDR, mulai dari kuota internet yang susah, kondisi ekonomi yang kurang beruntung, misalnya bagaimana proses pembelajaran yang masih belum interaktif, masih membuat bosan, ini butuh harmoni Bapak Ibu. Butuh kerjasama kita semua, baik kita sebagai pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, termasuk masyarakat dan dunia usaha industri. Ya, masalah pendidikan memang tidak bisa kita atasin sendiri, bahwa masalah di sekolah itu adalah masalah hanya di sekolah itu. Jadi ini memang butuh harmonisasi Bapak Ibu, koordinasi. Kalau di dalam ekosistem sekolah, misalnya ini contoh ini saya rasa sudah banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah lain membuat paguyuban. Ya, di sini ada grup WA pembinaan rohani yang isinya ada orang tua dan siswa di dalamnya.
ya. Dan ini contoh yang saya sudah minta izin ke SMA Negeri 12 Batam, walaupun ini bukan sekolah binaan saya, tapi saya merasa ini bagus sekali, memberi inspirasi bagaimana kerjasama orang tua, sekolah dengan orang tua, ya saling menghargai, saling bergandeng tangan untuk sama-sama mendidik anak-anak bangsa kita, anak-anak kita semua. Ini ada yang luar biasa, piagam penghargaan dari sekolah ya untuk orang tua peserta didik sebagai guru yang hebat. Nah, ini kalimatnya bagus sekali ditulis di sini ya. Izin Pak Tononya dibacakan sebentar. Atas ya terima kasih kepada orang tua atas curahan waktu, pikiran, kasih sayang serta upayanya dalam membimbing putra dan putrinya selama masa pembelajaran di rumah. Semoga segala bentuk pengorbanan yang Bapak Ibu berikan dapat menjadi motivasi dan inspirasi serta memberikan banyak hikmah bagi perkembangan pendidikan bagi putra-putri kita tercinta. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa membalas dengan keberkahan hidup dan limpahan pahala. Jadi ini contoh bagaimana sekolah menjalin harmonisasi dengan orang tua yang memang selama masa BDR juga merupakan tantangan yang berat. Dan sedikit kesimpulan bahwa masa pandemi COVID-19 ini harus kita jadikan momentum untuk melakukan transformasi dalam dunia pendidikan. Dan transformasi itu mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari kita sebagai pengawas, dari diri kita sebagai kepala sekolah, dari diri kita sebagai guru. Terlalu besar pengorbanan yang kita harus lakukan kalau kita hanya menganggap pandemi ini sekedar pandemi yang menghalangi kita untuk menjalankan tugas kita menurut kenormalan yang sebelumnya. Itu terlalu besar pengorbanannya. Tapi kalau kita bisa mengambil hikmah dari situ, kita jadikan momentum untuk transformasi diri sendiri, ya, mulai dari diri sendiri. Ya, jadi terakhir bahwa memotivasi guru dan siswa itu memang membutuhkan strategi yang komprehensif. Ya, not size fit for all. Ya, jadi mudah-mudahan strategi yang saya kristalisasi dari hasil refleksi dan pengalaman saya menjadi RM Suguh, reflektif, role model, support, ya, kemudian umpan balik, grow, tumbuh bersama dengan bersama melalui masalah unik dan harmoni itu bisa menjadi strategi, salah satu strategi yang bisa membantu kita bersama. Sedikit Pak Tono, saya persembahkan pantun untuk kita semua. Sungguh nikmat sambal terasi, sambal dibuat bekal berkemah. Pengawas dan guru siap berinovasi, siswa semangat belajar dari rumah. Terima kasih Pak Tono, saya kembalikan ke Pak Tono.